Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Seorang pembobol puluhan rumah di Bandar Lampung ditembak kakinya. Puluhan siswa SD di Lampung Utara belajar di ruang kelas bilik bambu. Penangkapan ikan dengan setrum listrik di Sungai Wai Tulang Bawang meresahkan nelayan tradisional. Penangkapan ikan dengan alat menyengat listrik atau setrum di Sungai Wai Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang marak terjadi. Hal itu dikeluhkan oleh nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkapan ikan kail, bubu, dan jaring. Salah satunya adalah Hussein Saputra, nelayan warga desa Menggala Tulang Bawang. Ikan hasil tangkapannya berkurang. Ia memperkirakan populasi ikan di Sungai Wai Tulang Bawang akan cepat habis akibat banyaknya warga yang menggunakan setrum untuk mencari ikan. Jika menggunakan alat setrum, ikan kecil di sungai ikut mati, namun tidak bermanfaat karena yang diambil para pelaku hanya ikan berukuran besar saja. Para nelayan meminta aparat keamanan menangkap para pemakai setrum ikan. Ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini udah berapa hari ini di orang sering ini kerja. Harapannya ada penanganan ya? Karena kami masyarakat untuk khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah kan setempat supaya masalah setrum itu bagaimana kan gitu. Menangkap ikan dengan cara disetrum dilarang pemerintah karena membahayakan kelangsungan hidup biota sungai dan membahayakan keselamatan pelakunya. Pelaku setrum ikan dapat dijerat pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Sanksi hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1,2 miliar rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Minimnya hasil tangkapan ikan sejak beberapa bulan terakhir membuat para nelayan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung Selatan harus putar otak. Mereka lalu mencoba budidaya cumi-cumi karena sudah tidak lagi melaut. Pada Rabu siang, puluhan nelayan Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni memasang alat atraktor atau habitat buatan ke dasar laut agar cumi-cumi berkumpul dan dapat ditangkap secara berkelanjutan. Alat itu adalah inovasi baru dari Institut Pertanian Bogor untuk budidaya cumi-cumi. Sembilan 96 unit atraktor berbahan paralon, jaring, dan tali yang dipasang pada kedalaman 6 hingga 7 meter dengan arus ombak tenang. Atraktor akan menjadi tempat berkumpul dan bertelur cumi-cumi, sotong maupun gurita. Ya, ini untuk konservasi cumi supaya bersangkar cumi dia nggak jauh, nelayan juga bisa dekat pengambilan cumi, nggak harus ke jauh-jauh. Nah, makanya dari itu kita ajukan ke pemerintah untuk sangkar cumi gitu, supaya nelayannya nggak susah-susah lagi. Pemasangan atraktor sebelumnya dikembangkan di wilayah Jawa dan Bali dan cukup berhasil. Nelayan optimis penghasilan mereka bertambah. Mereka bisa mendapatkan sebanyak 15% lebih banyak dari tangkapan laut. Asep Saifullah melaporkan dari Bakauheni.
Harga ikan air tawar hasil budidaya naik, seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji Rabu pagi. Harga ikan umumnya naik Rp5.000 per kilogram, dampak naiknya harga pakan ikan. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan ini telah terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu. Pasokan ikan dari agen berkurang. Harga ikan nila yang semula Rp30.000 kini jadi Rp35.000 per kilogram. Harga ikan patin yang semula Rp20.000 kini jadi Rp25.000 per kilogram. Harga ikan lele dari Rp18.000 kini Rp22.000 per kilogram. Berapa tuh? Belumnya 30, 30. kenaikannya 5.000. Oh, selain inilah? Patin 25, biasanya 20, ini 25. Bawalnya biasa 23, ini 28. 28. Nah, bandernya biasa 18, ini 223. Nah, kalau bisa ya diturunin lah. Turunin ya. Kasihan sama yang petani, penghasil petani kan kurang. Jadi masa semua ini naik, ya kasihan lah sama yang pembelinya. Belinya berapa, Bu? Belinya sekilo. Berapa harganya? 35. 35 sebelumnya berapa? 30. Oh, naik ya, Bu ya? Iya. Udah sudah berapa lama sih, Bu? Baru berapa hari ini naiknya ya. Kenapa memilih ikan, Bu? Kan naik nih. Enggak ini pengen makan ikan aja. Sudah biasa ya, Bu? Iya, udah biasa. Di Kabupaten Mesuji, ikan laut jarang dijual pedagang di pasar sebab harganya lebih tinggi dibanding ikan air tawar. Ini karena Kabupaten Mesuji jauh dari laut. Sementara itu, untuk pasokan ikan air tawar asli dari sungai seperti ikan baung dan gabus juga berkurang drastis. Para nelayan biasanya menjual ikan sungai langsung ke pengepul besar untuk dijual ke luar daerah. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Sebagian besar jalan rusak di Lampung Utara terus diperbaiki hingga akhir tahun ini. Pemkab Lampung Utara menggelontorkan dana lebih dari 76 miliar rupiah khusus untuk perbaikan jalan, dan hingga Oktober ini dana itu telah terpakai sekitar 60 miliar rupiah. Koordinator dan Advokasi Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Lampung Utara, Agusri Junaidi, pada Rabu siang menyatakan perbaikan jalan difokuskan pada jalur ekonomi dan pertanian. Di Lampung Utara terdapat sekitar 150 titik jalan rusak, namun pada tahun ini yang diperbaiki baru sekitar 80 titik. Perbaikan jalan akan dilanjutkan menggunakan APBD murni tahun depan. Dana umum pengadaan itu ada 76 miliar 843 jutaan. Yang sudah terrealisasi, Pak? Yang sudah terrealisasi sampai saat ini 68 miliar 529 jutaan. Itu yang sudah dilaksanakan dari dana alokasi khusus dan juga dari alokasi umum. Nah, ini yang dikelola Barjas, Bang ya? Ya, ini yang artinya yang prosesnya melalui kita, baik pun itu tender, seleksi ataupun penunjukan langsung. Percepatan pembangunan infrastruktur ini itu sasaran utamanya apa, Bang? Ya, peningkatan jalan atau pembentukan jalan baru. Jalan rusak di Lampung terjadi di mana-mana dan mudah ditemukan. Namun perbaikan jalan kini sedang dikebut oleh Pemprov dan Pemkab. Perbaikan jalan dikebut setelah Presiden Joko Widodo mendatangi beberapa ruas jalan rusak di Lampung pada bulan Mei lalu. Pada kunjungannya itu, Presiden Joko Widodo mengucurkan dana 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Lampung dan menginstruksikan kepada gubernur dan bupati supaya fokus melakukan perbaikan jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.